Annyeong teman-teman, kembali lagi dengan saya Naufara Hairunisa. Kali ini saya akan membahas apa itu PBB dan BPHTB. Oke, jadi kali ini saya akan membahas PBB dan BPHTB. Apa sih PBB dan BPHTB? Pajak bumi dan bangunan atau sering kita singkat dengan PBB dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau sering kita sebut dengan BPHTB. Apa sih keduanya itu? Pajak bumi dan bangunan atau sering kita singkat PBB serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau kita sering singkat BPHTB. Apa sih itu keduanya? Keduanya merupakan bagian dari sistem perpajakan di Indonesia yang berhubungan langsung dengan kepemilikan dan perolehan hak atas tanah serta bangunan. Jadi di sini kita akan bahas satu persatu apa itu pajak bumi dan bangunan atau sering disebut PBB dan apa itu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau sering disebut BPHTB. Untuk pertama kita akan bahas pajak bumi dan bangunan atau sering disebut PBB. Apa itu pajak bumi dan bangunan? PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah serta bangunan karena keberadaannya memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Merupakan pula pajak yang bersifat kebendaan, yang berarti besarnya pajak ditentukan berdasarkan kondisi objek pajak tanpa memperhatikan keadaan objek pajak. Jadi dalam pajak bumi dan bangunan atau sering disebut PBB ada dua, yaitu objek PBB dan subjek PBB. Apa sih itu objek PBB dan subjek PBB? Objek PBB merupakan bumi dan bangunan yang dimiliki atau digunakan oleh pemerintahan maupun swasta. Klasifikasi berdasarkan nilai jualnya untuk memudahkan perhitungan pajak. Contohnya letak, peruntukan, permanfaatan, kondisi lingkungan. Dan apa itu subjek PBB? Subjek PBB adalah orang atau badan yang memiliki hak atas bumi dan atau bangunan atau memperoleh manfaat dari penggunaannya. Dan apa sih objek yang tidak dikenakan PBB? Dan apa itu penempatan nilai jual objek pajak atau sering disebut NJOP? Objek yang tidak dikenakan PBB. Jadi beberapa objek tidak dikenakan PBB jika digunakan untuk kepentingan umum tanpa mencari keuntungan. Contohnya apa itu? Contohnya seperti tempat ibadah, vaskes, lembaga pendidikan, fasilitas sosial, hutan lindung, kebudayaan nasional, kuburan, dan banyak lainnya. Dan selanjutnya NJOP. Ini istilah yang sering kalian dengar. Apa sih NJOP itu? NJOP biasanya disingkat dengan penetapan nilai jual objek pajak. NJOP ditetapkan berapa tahun sekali sih? Oleh siapa sih? Jadi, NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan. Berapa besarnya NJOP? Besaran NJOP minimal 20% dan maksimal 100 dari nilai jual sebenarnya. Untuk daerah dengan perkembangan pesat, NJOP dapat ditetapkan setiap tahun. Selanjutnya, penetapan NJOP. NJOP ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dan mempertimbangkan pendapat pemerintahan daerah. Assessment value adalah nilai jual yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu presentasi tertentu dari nilai jual sebenarnya yang dihitung berdasarkan harga pasar atau metode alternatif jika tidak ada transaksi jual beli.
Selanjutnya, metode penentuan NJOP, yaitu perbandingan harga objek sejenis, nilai perolehan baru, nilai jual beli pengganti. Perbandingan harga objek sejenis. NJOP ditentukan berdasarkan harga jual properti serupa di pasar. Dan nilai perolehan baru NJOP ditentukan berdasarkan biaya yang membangun atau membeli properti baru. Dan yang terakhir, nilai jual pengganti. Nilai jual pengganti NJOP ditentukan berdasarkan biaya yang diperlukan untuk mengganti atau membangun properti yang sama. Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi objek pajak, yaitu sektor perdesaan dan perkotaan, sektor perkebunan, sektor kehutanan. Contohnya, pengusahaan hasil hutan, izin pemanfaatan kayu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sektor pertambangan minyak dan gas bumi, dan sektor pertambangan energi panas bumi. Di sini ada NJOPTKP. Apa sih NJOPTKP? Atau sering disebut dengan nilai jual objek pajak tidak dikenakan pajak. Adalah batas nilai objek pajak yang tidak dikenakan pajak dalam pajak bumi dan bangunan. Ditetapkan oleh Kepala Kanwil Dirjen Pajak berdasarkan pendapatan pemerintahan daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000, batas maksimum NJOPTKP ditetapkan sebesar 12 juta rupiah per wajib pajak dan ditentukan secara regional. Selanjutnya kita akan bahas BPHTB. Tadi kan sudah bahas PBB dan sekarang kita akan membahas BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bumi dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Jadi, ketentuan BPHTB atau Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dilakukan dengan sistem self-assessment dan ditetapkan sebesar 5% dari NPOPKP. Pungutan selain yang ditetapkan dalam aturan BPHTB tidak diperkenankan. Dan objek BPHTB atau perolehan hak atas tanah dan bangunan, pemindahan hak karena transaksi seperti jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau penyertaan dalam badan hukum. Objek yang tidak dikenakan BPHTB, subjek pajak BPHTB, orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan wajib membayar BPHTB berdasarkan nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Dalam BPHTB terdapat 4 poin. Yang pertama, berdasarkan pengenaan pajak atau NPOP. Yang kedua, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOPTKP. Yang ketiga, tarif pajak dan saat terutang pajak. Yang keempat, objek yang tidak dikenakan BPHTB. Yang pertama, berdasarkan pengenaan pajak atau NPOP merupakan dasar pengenaan BPHTB dapat berupa harga transaksi, nilai pasar objek pajak, dan lain sebagainya. Dan untuk nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau sering disingkat NPOPTKP. Besaran NPOPTKP ditetapkan secara regional. Maksimal berapa sih? Maksimal sampai 60 juta rupiah. Dan tarif pajak dan saat terutang pajak. Tarif BPHTB adalah 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak. Tarif BPHTB adalah 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak dari NPOP sampai NPOPTKP.
sejak ditandatanganinya akta jual beli, hibah, waris, atau keputusan pengadilan. Yang keempat, objek yang tidak dikenakan BPHTB. Perwakilan diplomatik, pemerintahan untuk kepentingan umum, organisasi internasional tertentu, dan konversi hak tanpa perubahan nama, wakaf, dan kepentingan umum lainnya. Oke, dari tadi kita sudah membahas BPHTB dan PBB. Kalian penasaran nggak sih gimana caranya atau contoh perhitungan BPHTB? Kayak di sini saya ada contoh perhitungannya ya. Misalnya, jika seseorang membeli tanah senilai 240 juta dan NPO PTKP 60 juta, maka BPHTB yang terutang 240 juta dikurangi 60 juta dikali 5 juta dan hasilnya 9 juta. Jika setelah pemeriksaan ditentukan harga yang lebih tinggi, misalnya 310 juta, maka BPHTB perlu disesuaikan dan denda administrasi bisa dikenakan. Nah, itu tadi pembahasan PBB dan BPHTB pada kesempatan kali ini. And see you!